Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian puasa. Puasa secara bahasa berarti menahan. Sedangkan secara istilah dapat dipahami bahwa ibadah yang diniatkan secara khusus dengan menahan segala hal yang dapat membatalkan puasa tersebut selama mulai fajar shadiq sampai matahari terbenam, atau mulai menjelang masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Itulah pengertian puasa itu sendiri. Adapun perlu kita ketahui dan perlu kita pahami tentang hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga kita dapat berhati-hati dan menghindari apa saja yang dapat membatalkan puasa, sehingga ibadah puasa kita menjadi benar dan sah secara hukum. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa diantaranya, yang pertama, masuknya segala sesuatu pada lubang tubuh dengan sengaja. Kita tahu bahwa tubuh kita secara biologis memiliki bagian-bagian tubuh yang ada lubangnya, sehingga itu terus sampai ke dalam tubuh. Jika dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang tubuh itu, berarti puasa menjadi batal. Di antaranya makan, minum, atau mungkin hal-hal lain seperti sekarang kita tahu ada semacam obat pencahar yang harus juga dimasukkan melalui jalur belakang. Nah, jika sengaja itu dilakukan, maka dengan sendirinya puasanya akan menjadi batal. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah disengaja. Muntah atau keluarnya isi perut ketika tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Ketidaksengajaan ini bisa jadi karena seseorang mengalami mual yang dapat membuat dia muntah tanpa bisa ditahan. Itu namanya tidak disengaja, sehingga puasanya tidak batal. Akan tetapi sebaliknya, ketika merasa mual kemudian tidak bisa memuntahkan isi perutnya sehingga dia berupaya supaya bisa muntah, itulah yang disebut dengan kesengajaan. Mungkin seperti yang dialami ibu-ibu hamil di trimester pertama yang merasa mual sehingga dia ingin sekali memuntahkan isi perutnya. Nah, kesengajaan itulah yang menjadikan puasa itu batal. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan badan suami istri disengaja. Ada kalimat disengaja karena memang bisa jadi ketidaksengajaan terjadi. Ketika ketidaksengajaan terjadi pun tidak membatalkan puasa, bisa jadi karena di luar kesadaran. Tetapi berhubungan badan saat berpuasa itu jelas dengan sengaja berhubungan badan membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, mengeluarkan mani yang disengaja karena rangsangan. Hari ini pergaulan dan perkembangan sosial media sudah sangat-sangat luas. Tidak ada filter untuk tayangan-tayangan di HP misalnya. Kita tidak tahu apa yang dilihat, terutama anak-anak muda kita. Tontonan-tontonan yang menghasilkan rangsangan sehingga membuat yang menonton mengeluarkan air mani atau sperma, itu jelas membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa dialami oleh perempuan, diantaranya haid dan nifas. Ketika haid dan nifas datang atau terjadi, secara otomatis perempuan itu batal puasanya. Kemudian yang membatalkan berikutnya adalah gila atau hilangnya kesadaran akal. Entah itu karena sakit, entah itu karena
pengaruh obat, misalkan narkoba dan sebagainya, atau yang lainnya. Ketika seseorang puasa, kemudian kesadaran akalnya hilang, maka dengan sendirinya puasanya menjadi batal. Dan yang terakhir adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sekali lagi saya ulangi, masuknya sesuatu dari lubang tubuh secara sengaja, muntah disengaja, berhubungan badan disengaja, mengeluarkan mani karena rangsangan disengaja, haid, nifas, gila, dan murtad. Maka jika seseorang puasa dan mengalami salah satunya, otomatis puasanya batal sehingga tidak sah atau harus dipotong di lain waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian puasa. Semoga dengan bertambahnya pengertian kita dapat menjaga puasa kita, dapat melaksanakan puasa kita dengan benar, sehingga Allah akan memberikan anugerahnya atas ibadah puasa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.